Oke, sekarang kita lanjutin ya. Sekarang kita akan belajar tentang half wave rectifier. Ya, half wave rectifier seperti ini ya rangkaiannya ya. Jadi pertama saya jelaskan dulu mungkin latar belakangnya apa sih half wave rectifier itu. Half wave rectifier itu adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk mengarahkan tegangan bolak-balik. Kenapa kok butuh disearahkan tegangan bolak-balik? Ya karena begini, kalau kita bagaimana kita ketahui, tegangan-tegangan jala-jala PLN itu kan tegangan bolak-balik. Sedangkan peralatan yang kita pakai, misalkan TV atau HP atau mainan anak-anak, itu semua merupakan tegangan DC. Dari tegangan AC, ya, tegangan AC itu bolak-balik ya, atau tegangan jala-jala, ini bentuknya seperti ini kan, ya bolak-balik. IT ya, ini adalah tegangannya. Pada suatu periode siklus tertentu dia positif, kemudian dia negatif. Nah ini adalah tegangan bolak-balik atau AC ya. Sedangkan tegangan DC sebagaimana kita ketahui adalah tegangan yang tidak bolak-balik. Seperti ini kah, atau seperti ini, atau seperti ini. Itu tetap tegangan DC. Kenapa? Karena dia tidak ada, ya misalkan ada ininya. Kalau ini berarti tegangan yang bolak-balik. Kenapa? Karena tegangannya tidak hanya positif, juga ada negatifnya. Ini negatifnya ya. Sedangkan di atas dari sumbu T ini, itu merupakan tegangan positif. Selama gelombangnya masih berada di atas dari sumbu T, maka tegangan itu disebut tegangan DC. Walaupun bentuknya seperti ini misalkan, atau bentuknya seperti ini gitu. Artinya maksudnya kan? Misalkan gini, ini tegangan apa? Ini T ya, ini V, ini nolnya di sini. Tegangan apa ini? Tegangan DC tetap, walaupun dia bentuknya seperti gelombang sinus dengan offset. Dengan offset di sini ya, offset. Berarti ya, kalau ini tegangan AC. Kenapa? Karena dia ada saat tegangan nya itu negatif. Ini contohnya. Ya, ada negatifnya. Dan ini ya, dari tegangan ini ingin kita membuat menjadi tegangan DC. Begitu ya. Ini kita buat menjadi seperti ini. Untuk membuat dari ini menjadi sini, itu kita butuhkan rangkaian namanya rangkaian rectifier. Rectifier itu isinya ada rangkaian diode. Nah sekarang ini kita akan belajar tentang rangkaian rectifier yang sederhana adalah terdiri dari diode, satu buah diode. Ini. Nah dia ingin mengarahkan tegangan AC, anggaplah ini Vin ya, AC, ingin kita searahkan dengan diode. Kemudian kita basi tegangan beban RL, kita ambil V-out-nya di sini. Gitu ya. Nah, ntar ini kita kasih notasi dulu, ini VIN ya, ini diodenya. Kemudian V-out-nya positif di atas, negatif di bawah. Bagaimana karakteristik VIN versus IN-nya? Gitu. Ya kalau saya ke rangkaian grafik, ini VIN, ini IN ya, ini 0. Nah sekali lagi, jika VIN-nya negatif, ini sumbu sini negatif ya, maka apa? Diode off, itu udah pasti. Ya kan, kalau negatif kan berarti harus ngalir ke sini kan ya, diode off. Nah jika VIN-nya positif dan dia melebihi tegangan dari VD on, maka diode menjadi on. Oke, saya gambar dulu ya. Saat negatif dia off gitu ya diodenya. Tandanya off apa? Arusnya 0. Arus IN-nya adalah 0. 0 ya, terus pas dia positif juga 0 sampai mencapai tegangan diode on. Di sini VD on ya. Maka tiba-tiba arus membesar. Dimana ini pembimbingannya adalah seper RL dari sini tadi kan. Grafik ini
grafik arus ini adalah IN sama dengan apa? Vin dikurangin VD dibagi R. Grafik yang ini. Ya, saat diode on. Oke. Saya gambar mungkin ya, saat diode on maka rangkaian kita menjadi seperti ini, seolah-olah. Vin IRL. Vout ini adalah VD. Biasanya 0,7. Seperti ini rangkaiannya. Maka arus IN-nya adalah persamaannya ini. Ya kan? Gampang. Bagaimana V versus T-nya? Jadi gimana bentuk gelombang pada Vout-nya? Ya, terhadap waktu. Kita lihat. Oke. Nah, ini ya, sekali lagi ini merupakan tegangan inputnya. Tegangan inputnya itu berupa gelombang sinus. Oke, ini Vin ya. Ini T. Oke, ini Vin ya. Nah, Vout-nya kira-kira seperti apa? Kita analisa Vout. Saat Vin-nya 0, otomatis Vout-nya pasti tetap off, ya. Vout-nya 0. Kenapa diode off? Ya kan? Diode off. Ingat sekali lagi, saat diode off, maka rangkaian kita menjadi seperti ini. Ini saat D off. Nah, kalau V off kira-kira ada arusnya nggak? Nggak ada. Ada Vout nggak? Nggak ada kan? Maka Vout-nya dia akan 0. Vout-nya ya, ini V. Kemudian sewaktu Vin-nya naik, ini Vin naik kan? Naik. Vout-nya mulai ada nggak? Belum juga. Karena selama Vin lebih kecil daripada V diode, maka rangkaian akan tetap seperti ini. Diode akan off. Oke. Sampai mencapai batas waktu di mana Vin lebih besar daripada VD on. Ini anggap VD on di sini ya. Vin-nya di sini, maka mulailah Vout-nya muncul. Gitu. Kemudian ini ya, Vout-nya muncul, maka dia akan membesar. Kenapa? Dia akan mengikuti Vin. Kenapa aku mengikuti? Karena rangkaian kita menjadi saat VD on, saat on ya, menjadi seperti ini. Sorry, ini ada baterai ya. Nah ini area ini VD, ini positif negatif. Vin, ini IN. Nah, ini Vout. Maka tegangan VR, tegangan R ini akan mengikuti ini dikurangin ini. Sehingga terjadilah gap ini kan. Jadi gap ini yang besarnya adalah gap ini ya. Ini besarnya adalah Vin min VD on. Gitu. Kenapa dia mengikuti sekali lagi? Ya karena rangkaiannya seperti ini. Ya. Tegangan R merupakan tegangan ini dikurangi tegangan ini. Kalau ini naik, ini tetap, maka otomatis ini juga naik. Tapi perbedaannya dengan ini adalah perbedaan tegangan diode. Nih, perbedaan ini, gap ini. Gap ini. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat, saat Vin-nya sudah puncak, kemudian Vin turun kan? Apakah diodenya, apakah tegangan Vout juga akan turun? Ya, akan turun. Ya kan? Karena dia akan mengikuti. Turun sampai di titik di mana ya tegangan Vin-nya lebih kecil daripada tegangan diode. Di sini ya. Di sini tegangannya. Maka apa? Maka diode itu akan segera off. Jadi dia ngikutin sampai di titik sini, dia off diodenya. Lihat tegangan diodenya, tegangan outputnya 0. Nah, gitu. Dia ngikutin lagi, bukan ngikutin, 0 ya, 0. Kenapa? Karena negatif. 0.
Nah, kemudian saat ini positif lagi ya, anggap gitu. Ya, kita lihat VDO-nya kan di sini ya. Nah, saat di titik T udah mencapai V, dan mencapai VDO, maka VO akan mengikuti lagi, input lagi, terus ikuti input sampai di, nah ini off dia diodenya. Jadi bentuk gelombangnya ya menjadi seperti ini. Hop. Nah gitu, kita lihat ini kan setengah gelombang ya, setengah gelombang, maka disebut dengan half wave rectifier. Itulah kenapa rangkaian ini disebut rangkaian penyaras setengah gelombang, dan outputnya akan menjadi seperti ini. Ingat sekali lagi, akan selalu terjadi perbedaan antara V-in dan V-out sebesar V diode. Gitu. Nah, perlu saya kasih juga ya, saat V-in-nya di bawah dari VD-on di titik ini, di bawah sini ya, maka diodenya off. Saat dia lihat ini off ya, diode off, di sini ada diode off. Walaupun V-in-nya positif, tapi diode tetap off pada daerah yang ini. Kenapa? Ya karena V-in-nya lebih kecil pada V diode on. Oke. Nah, rangkaian yang dihasilkan ya, ini udah merupakan gelombang DC, bukan AC lagi. Kenapa? Ya, tidak ada unsur negatifnya. Tidak ada tegangan negatifnya. Ya. Sehingga ini bisa kita katakan sudah tegangan DC. Tapi apakah tegangan ini bisa kita gunakan untuk menyalakan TV kita atau mainan anak-anak gitu ya yang membutuhkan tegangan DC? Tidak bisa, kurang bagus, sangat tidak bagus ya, karena kalau istilahnya itu dia ripple-nya masih besar sekali, walaupun dia udah DC tapi DC-nya tidak konstan gitu, tidak bagus untuk peralatan kita. Alat kita mungkin bisa rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Yang kita inginkan adalah tegangan yang seperti ini. Nah gitu, lurus ya, konstan. Walaupun waktunya berubah, tegangannya tetap. Kalau yang merah ini kan waktunya berubah, waktu berlalu dia naik turun gitu ya, jadi tidak konstan. Karena bagaimana cara kita membuatnya konstan? Nah itu kita tambah dengan kapasitor. Jadi rangkaian kita beri beban kapasitor. Oke. Nah, kalau misalkan seperti ini ya bebannya kapasitor, maka bentuk gelombangnya, ingat sifat kapasitornya bisa menyimpan muatan. Saat siklus positif, saat siklus arus keluar dari positif ya, atau diode on, maka arus akan mengisi kepada kapasitor. Arus mengisi kapasitor, kemudian kapasitor mulai menaik muatannya, V-out akan membesar. Sehingga kita lihat ya di sini. Oke, sewaktu V-in-nya naik ya, mencapai tegangan V-on, maka tegangan kapasitor akan mulai naik sampai pada puncak. Kemudian V-in-nya turun ya, V-in-nya turun, tapi kapasitor pada V-out-nya tidak turun tegangannya. Beda seperti yang ini tadi. Kalau ini kan turun ya, pada beban R. Tapi kalau pada beban kapasitor, dia tidak turun. Kenapa coba tidak turun? Karena kita coba perhatikan ya. Sewaktu dia mencapai puncaknya, kapasitor sudah terisi dengan penuh. Karena kapasitor terisi dengan penuh, maka tegangan dari kapasitor titik di sini itu dikurangi dengan tegangan diode ya, menjadi lebih besar dengan tegangan input gitu ya. Jadi kapasitor tidak bisa membuang muatan. Kenapa? Karena dia lebih besar daripada tegangan V-in dan dikurangin ini
tegangan diode off, ya kan? Karena tegangan sini lebih besar daripada tegangan katoda lebih besar daripada tegangan anoda, sehingga diode off. Kapasitor tidak bisa membuang muatan ke kanan, dia open, ya, karena kan rangkaian open, sedangkan ke kiri juga open. Kenapa? Karena diode off. Sehingga yang terukur pada Vout yang merupakan tegangan kapasitor. Akibatnya yang terbaca pada Vout itu tegangannya konstan. Ini, ya, ingat ya sekali lagi ya. Kenapa kok konstan? Karena diode off. Diode off sehingga kapasitor tidak bisa membuang muatan ke kanan atau ke kiri. Ke kiri diode off kan terputus nih, berarti nggak bisa. Ke kanan rangkaian terbuka, berarti juga tidak bisa. Sehingga yang terukur pada Vout adalah tegangan pada kapasitor. Tegangan saat kapasitor full. Nah, mungkin kalian bingung, kenapa kok diode ini off? Ya, sekarang sewaktu Vin-nya mencapai puncaknya, kemudian saat dia mulai turun, maka tegangan pada anoda, ya, itu akan lebih kecil daripada tegangan pada katodanya. Gitu. Kenapa lebih kecil? Ya karena kan tegangan Vin si anoda ini dikurangin tegangan baterai merupakan tegangan katoda, kan gitu kan? Ini positif ya. Berarti tegangan Vin dikurangin tegangan dioda, ya ini VD ya, sama dengan tegangan ini VC. Gitu. Jika Vin-nya dikurangin VD yang lebih besar daripada tegangan VC, maka dia akan tetap mengisi. Kondisinya adalah seperti ini, mengisi. Ya, sewaktu dia sudah maksimum, kemudian dia mulai turun, oke, mulai turun ya, maka apa? Akan terjadi berlaku kondisi Vin dikurangin VD lebih kecil daripada VC, gitu. Sehingga diode off maka ini terputus, sehingga terukur pada Vout merupakan tegangan VC. Karena VC ini adalah bersifat muatan, maka otomatis tegangannya menjadi konstan terus. Gitu ya. Nah, tegangan VC-nya ya ini ya. Ini. Mana Vout-nya itu udah jelas ya. Vout adalah Vin min Vd in. So, jika misalkan Vin min Vd on, misalkan Vin min Vd on-nya lebih kecil daripada Vout atau VC, itu otomatis diode off, maka C tidak bisa membuang muatan, tegangan yang terukur pada C akan menjadi konstan. Oke. Nah, bagaimana jika tegangan ini kita bebankan pada suatu beban, atau kita berikan pada suatu beban? Ya kan? Berarti ini misalkan kita kasih beban, apalah misalkan laptop. Oke. Sekarang ada istilah baru, yaitu reverse voltage pada D1-nya seperti apa? Tegangan balik pada diodenya. Kalian juga harus perhatikan tegangan balik yang diterima oleh diode. Ya, kenapa seperti itu? Jadi saya gambar ulang dulu deh. Oke, ini ya rangkaiannya ya, Vin ini D. Sekarang harus kalian perhatikan yaitu tegangan balik yang menimpa pada diode saat siklus negatif. Saat siklus negatif ini. Ya, saat siklus positif tadi yang atas ini ya, saat siklus yang atas, tegangan pada kapasitor tadi kita udah perhatikan ini ya, sudah saya gambar tegangan pada kapasitor, dia akan menjadi seperti ini, baru konstan. Ini adalah Vout ya, ini T. Tegangannya akan konstan sewaktu siklus negatif. Sewaktu siklus positif, berarti ini positifnya di atas ya, ini Vout tadi gini. Nah, sewaktu siklus negatif berarti kan harus ngalir ke sini ya, harus ngalir ke sini. Anggaplah
rangkaian ini bisa berubah menjadi rangkaian yang seperti ini. Kan harusnya ke sini ya, saya bilang tadi, berarti positif di bawah kan, negatif ke bawah. Ini adalah siklus negatifnya ya. Jadi positifnya di bawah, seolah-olah kita anggap sebagai baterai seperti ini ya. Maka tegangan yang diterima pada diode, C-nya kan positifnya di sini tadi kan, negatifnya di sini. Tiga kalian ya. Positifnya C di sini kan, negatifnya di sini. Maka tegangan yang diterima diode berapa? VD, ini VD ya. VD itu akan menjadi Vin plus Vc. Gitu. Tegangan yang diterima oleh diode adalah Vin plus Vc pada saat siklus negatif. Sedangkan pada saat siklus positif, tegangan yang diterima VD ya adalah VD on. VD on ya. Tapi suatu tegangan siklus negatif, VD ini menerima tegangan balik sebesar dari tegangan kapasitor yang tadi ditambah tegangan Vin, ya kan? Jadi soalnya kan rangkaian menjadi seperti ini kan ya, seolah-olah sekali lagi ya, ini adalah tegangan Vin-nya, ini adalah Vc-nya, ini adalah Vd, ya enggak? Kalau misalkan VD tidak sanggup menahan tegangan dua kali dari ini, ya, maka VD akan jebol. Maka dalam memilih VD, tegangan balik VD dengan diode, tegangan breakdownnya kalian harus ini juga kalian lihat pada datasheet. Kalau misalkan tegangannya adalah 100 volt misalkan, maka tegangan balik ini ya harus kira-kira jauh lebih kecil daripada 100 volt. Ya, ini kan tadi V-out-nya di sini ya. Gitu. Berarti tegangan VD, sekali lagi, tegangan VC tambah Vin. Itu disebut dengan reverse voltage. Reverse voltage pada diode harus jauh lebih besar daripada reverse voltage ya. Jadi ya, kondisi tegangan reverse yang menerima diode ini akan selalu lebih besar daripada tegangan inputan dari rangkaian. Kenapa? Ya itu tadi, karena dia ditambah dengan tegangan pada kapasitor. Itu perlu diingat. Oh ya, tegangan reverse hanya akan terjadi saat siklus negatif. Siklus positif tidak terjadi tegangan reverse. Jadi saya tekankan lagi ya. Berbeda dengan saat beban R dan saat beban C. Kalau beban R untuk gelombangnya menjadi seperti ini. Sedangkan beban C untuk gelombangnya seperti ini. Pertama dia naik seperti R, kemudian dia konstan. Tetap saja tegangan puncaknya ya. Tegangan puncaknya ini adalah sama antara beban C dan beban R, sama. Ya, sekarang bagaimana jika bebannya kita tambah dengan R? Jadi anggaplah ini merupakan rangkaian penyearahnya, ya. Kemudian kita kasih beban R. Bagaimana kira-kira? Kalau misalkan rangkaian kita seperti ini, ya, otomatis tegangan yang diterima pada R akan menjadi seperti ini. Kenapa kok ada turunnya tidak sama seperti yang ini ya, ini konstan gitu ya. Kenapa? Ya, karena terjadi pembuangan pada R. Jadi C tidak akan bisa membuang ke kiri, tapi dia akan membuang ke kanan. Saat pembuangan ke kanan, ke R, maka otomatis tegangan pada C akan turun. Tegangan C adalah sama dengan tegangan R akan turun selama siklus negatif. Kemudian setelah saat siklus positif, tegangan C mulai naik lagi. Gitu, maka bentuk gelombangnya menjadi seperti ini. Ini merupakan tegangan yang kurang baik ya, karena dia tidak konstan.
Berarti istilahnya dia memiliki ripple, tegangan ripple. Ada tegangan ripple namanya, RI, tegangan ripple. Sebuah sumber penyara yang baik, dia harus memiliki variable yang kecil. Maksud variable kecil itu seperti ini. Jadi dia harusnya konstan ya. Kalaupun dia mau turun, turunnya juga harus sedikit sekali. Gitu, turun misalkan turun, naik lagi dikit, turun. Semakin konstan tegangannya maka semakin bagus. Gitu. Sekali lagi ya, kenapa kok terjadi penurunan? Tidak konstan lagi pada rangkaian yang ada R-nya, karena terjadi pembuangan muatan C menuju R, sehingga tegangan C turun, otomatis bentuk gelombangnya menjadi seperti ini, turun dia selama siklus negatif dari input ya. Siklus negatif dan siklus VI nya lebih kecil daripada, harus sama siklus diode off aja. Saat diode off kan otomatis kan C membuang ke R. Kemudian mungkin kalian tanya, bagaimana kita menghitung penurunan kapasitornya? Ya berarti masih ingat rangkaian ini RC ya, itu sistem rangkaian orde 1 ya, rangkaian orde 1. Kita lihat V1 merupakan tegangan molar pada kapasitor, yaitu saat ini ya, ini adalah V1 tegangan puncaknya, kemudian dia turun itu berupa persamaannya V1 eksponensial min T per tau, di mana tau-nya adalah R kali C. Bagaimana menghitung penurunan V kapasitor? Lihat, saat diode mati, berarti kan ini terputus ya, rangkai tinggal C dan R. Kalau diode mati ini terputus ya, tinggal C dan R. Maka kan seperti ini ya, ini V out-nya. Rangkai listrik pertama, rangkai listrik ya, rangkaian orde 1. Ya, decay penurunannya, di mana persamaan penurunannya adalah V1 adalah tegangan mula-mula eksponensial min T itu adalah waktu per tau. Tau adalah R kali C. V1 adalah tegangan mula-mulanya. Tegangan mula-mula pada kapasitor. Yaitu apa? Tegangan yang di sini ya. Ini tegangan mula-mula ini. Tegangan di sini. Tegangan di situ apa berarti? Tegangan ini berarti apa? V in. Ini kan V in ya. V in puncak dikurangi tegangan diode. Tegangan diode on kan dari sini ke sini adalah tegangan diode on ya. Mungkin saya gambar aja di sini. Ini VN-nya ya. Sedangkan ini adalah VC. Nah, gitu ya. Ini adalah V1. V1 sama dengan VIN dikurangin VD on. Yang ini adalah VD on. Ya, naik kemudian konstan kan. Ini adalah tegangan mula-mula dari kapasitor. Kalau dia konstan terus, ini berarti tidak ada R-nya. Saat ada R, maka dia akan turun. Nah, keturunan ini bisa kita hitung menggunakan persamaan V1 eksponensial min T per tau, di mana tau-nya adalah R kali C. R-nya adalah rangkaian terbalik ya. Ini C, ini R. Nah, ini adalah C, R-nya adalah ini, C-nya adalah yang ini. Sedangkan ini adalah V-in-nya. Gitu ya. Sekarang misalkan taunya ini besar sekali. Ya, misalkan taunya besar sekali, maka seolah-olah penurunannya ini akan menjadi kecil sekali. Ya, lihat persamaan ini. Kalau taunya besar sekali, maka otomatis apa? Ini menjadi 0. Kalau ini menjadi 0, maka apa? Maka V out-nya, ini V out ya. V out menjadi sama dengan V1. Saya tulis lagi ya. Jika taunya itu besar sekali, ya, besar sekali taunya, otomatis apa? Persamaan V1
eksponensial min T per tau, ya, tau-nya besar sekali, otomatis ini menjadi 0, ya. Maka V out sama dengan V1. Nih. Aduh. Nah ini. Ya kalau tau-nya besar sekali, maka ini menjadi 0, sehingga persamaan kita menjadi V out sama dengan V1. Jadi bagaimana cara agar ini kita menjadi konstan, tegangan DC kita konstan? Ya kita buat taunya besar sekali. Bagaimana caranya? Dengan menaikkan C. Kenapa? Karena kok R-nya enggak? Ya R ini kan beban kita. Jadi kalau beban kita besar sekali, berhambatannya, maka taunya besar sekali. Maka rangkaian kita akan menjadi, tegangan kita menjadi konstan. Atau dengan menaikkan C. Tapi biasanya C ini nilainya kecil ya. Jadi kondisi ini susah kita capai. Oke, misal ada juga persamaan ini ya, yang perlu kalian ketahui, yaitu persamaan tegangan ripple. V ripple adalah V output dikurangin V D on dibagi V in, ini tegangan frekuensi jala-jala, dikali RC, kali itu tau-nya. Ini perlu kalian hafal ya. Semakin besar V ripple-nya, otomatis semakin jelek penyaara tersebut. Itu ya tadi ya. C itu adalah C. Habis lagi. Ini di V ripple itu adalah tegangan penurunan. Ya kan turun gini kan ya. Nah, V ripple itu tegangan ini nih. Nah, ini adalah V ripple. Ya. Oke. Oke, sekian dulu, terima kasih. Rectifier. Nanti kita lanjutkan untuk full rectifier.